Itu Nabi Muhammad yang mendeklar itu atas wahyu ilahi, bukan kalam Allah. Kalam Nabi Muhammad yang didapat daripada wahyu. Nah, kalau Allah berbahasa Arab susah nanti ketemu dengan orang Indramayu. Ngajak taubat dulu sebelum diingatkan. Tapi dasar karena nggak pengen taubat juga, maka munculnya ancaman. Kalau ada yang masih nggak peduli, bahkan ada orang Islam yang masih bertahan dengan keburukannya, menampakkan ke orang lain dengan sifat nifaknya, maka turun ayatnya. Wala tusalli ala ahadim minhum mata abada, wala taqum ala qabri. Allahu akbar. Innahum kafaru billahi wa rasuli wa matu wa hum fasiqun. Kalau ada yang masih begitu, dan Anda lihat diingatkan susah, masih menampakkan kemaksiatan, Allah langsung memberikan ancamannya. Kalau dia bertahan demikian sampai dengan wafat, gak usah disolatkan. Jangan sampai berdiri di depan kuburnya, katanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di suara Anda. Baik, hari ini kita akan mereaksikan video ceramah Ustadz Hadi Hidayat, di mana Ustadz Hadi Hidayat menyinggung, yaitu jangan sampai kita meninggal dalam keadaan terancam. Banyak nasihat-nasihat orang-orang yang tanpa kita hiraukan dan tanpa kita bertobat langsung menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan terancam. Jangan sampai ini terjadi kepada kita. Jadi menurut Ustadz Hadi Hidayat, ini adalah peringatan terakhir yang sangat keras bagi kita. Tanpa menghiraukan apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka akan datang ancaman-ancaman Allah yang lebih dahsyat lagi. Jangan sampai menghadap Allah tanpa bertaubat dengan banyak maksiat-maksiat yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika kita kaitkan apa yang disampaikan oleh Ustadz Hadi Hidayat, maka kita bisa melihat dengan kondisi apa yang terjadi sekarang, yaitu polemik Ponpes Al Zaitun, tentunya dedengkotnya yaitu Panji Gumilang. Begitu banyak polemik kontroversi yang dia lakukan sehingga mengundang banyak reaksi-reaksi masyarakat, terutama ulama-ulama, bahkan ustadz-ustadz memberi nasihat kepada Panji Gumilang. Bahkan Panji Gumilang tidak menghiraukan, bahkan dia tanpa bertaubat dan meminta maaf kepada umat Islam. Dan dalam hal ini yang kita tahu bahwa otoritas yang mengeluarkan fatwa bahwa sesuatu penyimpangan dalam perbuatan itu menjadi sesat, itu adalah Majelis Ulama Indonesia. Dan ini sekarang sudah bergulir dan Majelis Ulama Indonesia sudah memberi fatwanya ke Bareskrim. Ceramah Ustadz Hadi Hidayat ini menjadi nasihat bagi kita sendiri dan juga menjadi nasihat orang-orang yang melakukan maksiat. Baik, untuk lebih jelas langsung aja kita simak video ceramah Ustadz Hadi Hidayat. Nah, ini disebutkan pengingat itu 7 kali. Di 7 ayat berbeda untuk mengingatkan setiap hari ingat wafat. Setiap hari ingat pulang. Setiap hari kita akan mengalami suasana di alam kubur. Jangan sampai meninggalkan dunia dalam keadaan yang terancam. Kalau masih nggak sadar juga dengan pengingat ini, muncul ayat ke-8. Muncul ayat ke-8. Di At-Taubah, ayat 84. Tempatnya pun At-Taubah. Ngajak taubat dulu sebelum diingatkan. Tapi dasar karena nggak pengen taubat juga, maka munculnya ancaman. Kalau ada yang masih nggak peduli, bahkan ada orang Islam yang masih bertahan dengan keburukannya, menampakkan ke orang lain dengan sifat nifaknya, maka turun ayatnya. Wala tusalli ala ahadim minhum mata abada, wala taqum ala qabri. Allahu akbar. Innahum kafaru billahi wa rasuli wa matu wa hum fasiqun. Kalau ada yang masih begitu, dan Anda lihat diingatkan susah, masih menampakkan kemaksiatan, Allah langsung memberikan ancamannya. Kalau dia bertahan demikian sampai dengan wafat, gak usah disolatkan. Jangan sampai berdiri di depan kuburnya, katanya. Kurang apa lagi? Tiap hari diingatkan. 7 kali, 7 hari beraktivitas, 7 kali diingatkan. Diberikan kasih sayang, diarahkan pada yang benar, ditunggu sampai tobat, tapi masih mengancam, masih menampakkan kehebatannya sampai dia wafat. Maka peringatannya apa? Orang-orang yang sengaja menantang berbuat maksiat, menghalalkan dosa yang besar, itu dihukumi oleh Quran. Kafaru billah. Yang menghalalkan dosa besar itu dihukumi kufur. Tapi jangan sembarangan, ya, jangan sembarangan menghukumi. Karena ada yang punya otoritas di situ. Gak boleh Anda sembarangan, ini kufur, ini togut, ini gak boleh. Gak boleh. Ada yang punya otoritas. Dan ada yang paham fikihnya. Gak boleh sembarangan. Hati-hati kalau ada aliran mengajak Anda, ini togut, ini aja, bunuh aja, tembak aja, tinggalkan itu. Tinggalkan. Karena ada yang punya otoritas untuk menentukan klasifikasi mana yang benar, mana yang salah, mana yang ini, mana yang begitu. Jangan sampai terbawa pada aliran demikian. Jelas ya?
di sini Ustadz Hidayat juga menyinggung jangan kita menghukumi seseorang karena ada otoritas, yaitu yang kita lihat sekarang yaitu Majelis Ulama Indonesia yang merupakan perpanjangan lidah dari umat Islam. Ya, mereka lah yang memberi fatwa tentang sebuah aliran-aliran bahwa itu sesat menjadi sesat, bahwa itu ada indikasi penyimpangan, penistaan agama, yaitu adalah Majelis Ulama Indonesia. Dan mereka di situ ada ahli-ahli fikih di dalamnya, dan mereka yang bisa menyimpulkan bahwa itu sesat, bahkan terjadi penistaan. Tapi kalau ada yang nekat berbuat maksiat sampai wafat, kata Allah, Nabi pun sampai dilarang. Jadi ini ayat turun tentang Abdullah bin Ubay bin Salul yang hidupnya mengaku muslim tapi banyak sekali menyakiti Nabi. Banyak berbuat maksiat, bahkan merencanakan pembunuhan kepada Nabi. Ditampakkan oleh Allah, begitu Nabi ingin menampakkan sisi kemanusiaan dengan menyolatkannya, turunlah ayat ini. Jangan disolatkan Muhammad. Jangan disolatkan. Ngeri sekali. Biarnya sama teman-temannya. Jadi biasanya orang munafik ketemu munafik lagi. Jadi jelas sekali apa yang disampaikan oleh Ustadz Hadi Dayat. Kalau ada orang yang menyakiti Nabi, yaitu orang munafik, jadi kata Ustadz Hadi Dayat dalam hal ini, tidak usah disolatkan. Na'udzubillah, ini ngeri sekali ancamannya ya. Artinya kita ini udah seperti bukan orang Islam. Apalagi ada orang Islam seperti itu yang menyakiti Nabi Muhammad. Ya seperti kita lihat kemarin ya. Ada orang yang mengingkari ayat Quran. Ada orang yang memelintir ayat-ayat Quran. Jadi bahkan firman Allah disebut oleh dia adalah kalam Nabi Muhammad. Itu sama apa yang dimaksud oleh Ustadz Hadi Dayat adalah menyakiti Nabi Muhammad. Itu kan menyakiti Nabi, menista agama, menghina agama Islam dan menista Nabi Muhammad. Ketemu munafik lagi, hati-hati. Jangan sampai yang menyolatkan itu sama munafik, sama perbuat maksiat. Orang Islam dilarang yang beriman yang baik, bahkan wala takum ala qabri. Ke kuburnya pun jangan diantar. Jangan berdiri di depannya. Jangan sampai terancam demikian. Karena itu kalaupun ada yang nampak ciri-cirinya, kita doakan supaya kembali ke jalan yang benar. Kita tunjukkan kebaikan dengan lemah lembut, supaya dengan itu sadar dan menjadi bagian dari orang-orang beriman yang mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita akan melihat apa yang Allah berikan setelah wafat, dan kita akan diperlihatkan oleh Allah perbedaan dengan orang-orang yang ingkar bersama orang-orang yang yakin dengan itu semua. Baik, kita sudah mendengar ceramah Ustadz Hadi Dayat. Beliau jangan sampai kita menjadi orang munafik. Jangan sampai kita mengabaikan peringatan-peringatan Allah Subhanahu wa taala sebelum kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita menghadap Allah dengan keadaan terhina dan diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga ceramah Ustadz Hadi Dayat ini menjadi nasihat buat kita semua. Baik, silakan Anda beri pendapat dan komentar Anda. Kita akan ketemu di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.